Salam Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di mana di pada pagi hari ini jumpa lagi kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana kita di pada pagi hari ini sudah dibangunkan Tuhan dengan sehat walafiat, dan ini semua kita rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan Tuhan. Begitu Tuhan mengasihi kita sehingga masih kita diberi napas menghirup udara yang segar. Ini semuanya kita wajar untuk mengucap syukur, di mana pemberian Tuhan di pada pagi hari ini kita masih bisa berjumpa untuk menguatkan satu dan lain, berdoa untuk semua keluarga saya, baik juga saudara saya di mana saja berada saat ini. Ini semua bukan karena kekuatan kita, tapi semuanya itu adalah karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita. Jadi kita di pada pagi hari ini kita akan membaca sebagian firman Tuhan, tapi sebelum kita membaca sebagian firman Tuhan, kita terlebih dahulu untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, di mana Bapa di pada pagi hari ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu, di mana Bapa di pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kami kesehatan, dan Engkau masih memberikan kami napas, dan kami masih bisa menghirup udara yang segar. Ini semua Tuhan Yesus kami rasakan Bapa oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Bukanlah kekuatan kehebatan usaha kami, tapi karena Engkau begitu masih mengasihi kami, sehingga masih Engkau memberikan kami bernapas di pada pagi hari ini. Dan kami di pada pagi hari ini hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu. Dan di pada pagi hari ini Tuhan, kami juga akan membaca sebagian firman-Mu untuk renungan di pada pagi hari ini, untuk supaya kami bisa mengerti dan bisa kami jalankan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak kekurangan kelemahan kami, tapi kami percaya Bapa, Engkau tetap mengulurkan tangan-Mu dan memenuhi kami dengan tuntun Roh-Mu, sehingga betul-betul Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga betul-betul Bapa kami bisa mengerti dan bisa kami jalankan sesuai rencana-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau berkati renungan pagi kami ini buat semua keluarga saya, saudara saya di mana saja berada saat ini yang bisa menyaksikan video ini, supaya kami bisa saling mendoakan, saling memperhatikan, saling mengasihi, saling membuka hati untuk menjalankan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tetap bertatap muka. Itu semua oleh karena Tuhan masih mengasihi kita, masih diberi kita kesempatan untuk menyaksikan kebenaran firman-Nya, untuk menjalankan kebenaran firman-Nya. Jadi mari jangan kita sia-siakan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita ini berguna untuk masa depan kita, di mana rencana Tuhan kita akan mendapatkan mahkota kerajaan surga yang dijanjikan Tuhan kepada kita, yaitu kehidupan yang kekal. Jadi mari kita baca firman-Nya, apa nanti yang kita bacakan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bisa kita renungkan dan bisa kita mengerti oleh karena penyertaan Tuhan. Terima kasih. Mari kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Kita akan membuka Alkitab kita 1 Petrus 1 ayat 13, kekudusan dan kasih persaudaraan. Jadi di sini katanya begini, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Jadi sini katanya tadi, letakkanlah pengharapanmu dan mengikutkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Dianugerahkan kepadamu pada waktu penyertaan Yesus Kristus. Jadi sini sebetulnya kita hidup ini adalah
oleh karena kasih karunia. Di mana kita ini bukanlah ada anak pilihan, tapi kita ini anak yang oleh karena kasih karunia. Jadi oleh karena kasih karunialah kita bisa layak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Sebetulnya yang dipilih adalah bangsa Israel, tapi kita adalah bangsa luar. Jadi kita ini oleh karena kasih karunialah kita bisa mendapatkan uh, penyertaan Tuhan. Jadi kita itu haruslah kita mengerti siapa kita sebenarnya, karena kita ini bukanlah bangsa pilihan, tapi kita ini adalah bangsa karena kasih anugerah. Kita ini adalah karena janji, karena firman. Nah, jadi kita ini begitu besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga Dia rela datang ke dunia ini untuk menyatakan dirinya dan untuk menyampaikan firman-Nya dan untuk mengajari kita supaya kita ini layak untuk menjadi anak-anaknya yang taat dan setia. Jadi ayat 14 mengatakan kepada kita, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi sini jelas katanya kepada kita ini tadi, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi sini kita tahu bahwa kita sudah dibeli dengan lunas, dibayar ada oleh karena darahnya. Jadi kalau kita sudah mengerti bahwa kita sudah dibeli dan harganya telah lunas, jadi kita itu sudahlah menjadi hak. Hak adalah hak yang membeli. Yang membeli kita dibeli untuk apa? Nah, jadi ini sudah menjadi hak dia. Jadi hak Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah membeli dengan lunas. Nah, jadi kita tidak lagi ada pilihan lain selagi hanya untuk memuji, menyembah, memuliakan Dia, karena kita dibeli adalah untuk memuji, memuliakan nama Dia. Nah, jadi ini semuanya harus kita mengerti supaya kita itu betul-betul menjadi anak-anaknya. Nah, jadi jangan kita mengatakan aku adalah anak-anak Tuhan, tapi kita tak pernah membaca Alkitab. Jangan kita mengatakan saya ini anak-anak Tuhan, tapi kita itu tidak taat dan setia. Nah, jadi ini haruslah kita seturut dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Itu berarti kita sudah melakukannya sesuai dengan tertulis apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Nah, jadi nggak cukup kita hanya ke gereja saja, nggak cukup kita hanya percaya saja, nggak cukup kita hanya beribadah saja, tapi kita harus menjadi terang, menjadi contoh, menjadi berkat. Karena untuk itulah Tuhan membeli kita dengan lunas. Nah, jadi bukan hanya dibeli begitu saja, tapi kita tidak mengucap syukur kepadanya. Jadi ayat 15 katanya kepada kita, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi sini katanya tadi, hendaklah kamu kudus. Nah, jadi jangan kita mengatakan saya ini anak Tuhan, karena sini katakannya hendaklah engkau kudus. Nah, seperti Tuhan Yesus adalah kudus. Nah, jadi seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Jadi Tuhan Yesus itu kudus. Nah, Tuhan Yesus tidak berdosa. Jadi Dialah telah memanggil kita. Dia telah membeli kita dengan lunas, dibayar. Nah, jadi kita itu jika kita mengatakan anak, tentu kita haruslah kita mengikuti apa yang diajarkan kepada kita, yaitu katanya tadi kepada kita ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi harus kita tahu siapa kita sebenarnya. Jika kita mengatakan anak-anak Tuhan, tentu kita sudah menjurus kekudusan. Walaupun mungkin kita ini belum bisa kudus, tapi kita sudah berupaya, sudah ada usaha, sudah ada menuju, jadi menuju kekudusan. Nah, jadi kita tidak lagi sama seperti dunia. Seperti dunia kita melihat cakapnya saja masih bermacam-macam, masih kadang cakapnya seperti isi kebun binatang. Jadi ini semuanya tidaklah menjadi contoh
tidaklah itu menjadi gambar, tidaklah itu menjadi terang. Karena apa? Karena kita masih saja sama seperti apa yang sekitar kita. Nah, jadi kita ini harus kita beda, harus kita tampil beda, harus kita menunjukkan bagaimana yang ajaran Tuhan Yesus kepada kita. Makanya sini tadi katanya kepada kita tadi, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Apakah kita bisa menjadi kudus? Tentu bisa. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengatakannya kepada kita. Nah, jadi kita tinggal membuka hati, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Tuhanlah yang bekerja dalam hati kita, sehingga kita bisa berjalan dengan menuju kekudusan. Tapi dengan kekuatan kita, dengan usaha kita, kita tidak akan mampu. Karena apa? Karena kita masih hidup dalam daging. Nah, jadi kalau kita masih hidup dalam daging, itu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Itu Tuhan Yesus mengatakan kepada kita di Roma 8 ayat 8. Nah, jadi semuanya itu kembalilah kita kepada Alkitab, supaya kita ini sebetulnya supaya betul-betul mendapatkan mahkota kerajaan surga. Tidak hanya sekadar ikut-ikutan saja, tidak hanya sebagai organisasi saja di dunia ini. Nah, jadi tapi kita itu adalah mendapatkan mahkota kerajaan surga yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita, mendapatkan kehidupan yang kekal. Itulah tujuan kita, sehingga kita ini buat renungan setiap hari untuk kita saling mengasihi, saling mengingatkan, saling mendoakan, saling menopang satu dengan lain. Itu makanya kita ini bukan ini menghakimi, bukan ini mengajari, tapi kita saling menguatkan, saling mengingatkan. Nah, jadi itulah sehingga saya membagi firman Tuhan setiap pagi ini, itu bukan karena saya ini orang hebat, bukan saya ini orang pintar, bukan saya ini orang sekolahan, tapi saya berusaha melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, karena saya mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi itu rasa kasih saya mau mengajak semua Bapak Ibu Saudaraku di mana saja berada ini, mari kita buka hati kita, kita kembali kepada Alkitab, apa yang tertulis di dalam kitab seturut dengan ajaran Tuhan Yesus, supaya kita itu mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi ayat 16 katanya kepada kita, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, jadi jelas katanya sini kepada kita tadi, kuduslah kamu sebab kuduslah sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu kata Tuhan Yesus kepada kita. Jadi kita buka hati kita, mari kita kembali kepada Alkitab, kita tekuni, kita taati, kita praktekkan. Nah, jadi itu berarti kita sudah menjurus menuju kekudusan, karena kita ini satu pun tidak ada kudus. Karena apa? Karena kita masih hidup dalam daging, karena kita masih hidup dalam dunia ini. Tapi kita mau untuk dikuduskan, mau mengikuti firman Tuhan, mau taat kepada Tuhan, mau membuka hati kita, sehingga kita itu akan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, karena ada Roh Kudus untuk menuntun, membimbing kita. Jadi di sini kata tadi kepada kita, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas. Jadi kita jelas sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah dibeli dengan lunas, bukanlah dengan emas dan perak, tapi dengan darah anak domba, suci dan kudus. Itu kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi jika kita sudah dibeli, tentu kita sudah menuruti aturan-aturan yang membelinya. Siapa membeli kita adalah Tuhan Yesus. Jadi haruslah kita itu turuti apa seturut dan kehendaknya. Jadi kita tidaklah bisa membangkang karena kita sudah dibeli. Jadi tidak lagi lah sesuai sesuka hati kita yang harus kita lakukan. Tidak lagi sesuai dengan ajaran-ajaran manusia, tidak lagi seturut dengan dunia ini, tapi kita sudah berbalik kepada Yesus Kristus. Jadi kita sudah dibeli dengan lunas jika kita sudah mau mengaku anak-anak Tuhan. Nah, jadi jika kita belum mau melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia, itu masih jadi pertanyaan. Kenapa? Karena kita masih membangkang, masih mengeraskan hati,
Padahal kita sudah mengatakan menjadi anak-anak Tuhan. Kita sudah tahu bahwa kita sudah dibeli dari ajaran turun menurun. Ayat 19 katanya kepada kita, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi sini ditanyakan kepada dikasih tahu pada kita, kita itu sudah dibeli dengan darah Kristus, sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi ini harus kita mengerti, jika kita memang sudah mengaku menjadi anak-anak Tuhan, harus kita mengerti siapa kita sebenarnya. Jadi kita tidak lagi sama seperti dunia ini. Nah, jangan lagi kita mengatakan ya, hamba Tuhan itu masih begitu, si anu pun masih begitu, ini pun masih begitu. Jangan kita mengatakan seperti itu, karena hidup ini adalah pilihan kita. Mendapatkan kerajaan surga itu adalah usaha kita, bukannya karena usaha orang lain. Karena mendapatkan kerajaan surga itu tidak bisa membonceng dan dibonceng. Nah, jadi kita ini harus berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri. Nah, tapi jika kita masih hidup dalam dunia ini, kita diajarkan supaya kita saling mengasihi, saling menopang, saling menguatkan satu dengan lain. Nah, jadi kita selagi masih hidup dalam dunia ini, kita masih bisa saling menasehati, saling membuahkan hati supaya kita bersama-sama mendapatkan mahkota kerajaan surga. Jadi itu tugas-tugas anak-anak Tuhan yang percaya. Jadi kita semua anak-anak Tuhan yang percaya, ada tugas kita. Tugas kita itu adalah memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Nah, jadi itu tugas-tugas anak Tuhan. Jadi kita tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tidak menyelamatkan diri sendiri, tapi kita mau berbagi kepada sekeliling kita, saudara, bapak, ibu, saudaraku, di mana saja berada saat ini. Nah, jadi itulah kasih yang utama. Jadi itulah kasih yang setia, sejati. Nah, jadi bukannya karena kita mengasihi dengan duit. Nah, karena duit itu hanya sementara, simpat sementara. Tapi bukan kita tidak perlu duit, perlu. Tapi itu sifatnya sementara, bukan kekal. Jadi kasih kebenaran firman Tuhan ini, itulah mendapatkan hidup yang kekal, itu yang sejati, itu yang kekal. Jadi itulah yang kita bagikan kepada semua keluargaku, saudaraku, di mana saja yang bisa mendengar firman ini, bisa kita berbalik kepada Alkitab yang kita percayai, supaya kita mendapatkan bagaimana seturut yang dikehendaki Tuhan. Ayat 20 mengatakan kepada kita, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi katanya kepada kita, Tuhan Yesus itu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Nah, jadi Tuhan itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Nah, tapi baru ketika kita percaya, disitulah menyatakan diri kepada semua kita pada akhir zaman ini. Nah, jadi Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyatakan diri kepada kita bahwa dialah Tuhan itu, dialah Allah itu. Makanya sehingga saat ini kita melihat di mana Yesus sudah naik ke sorga, sehingga saat ini diturunkan Roh Kudus, rohnya ke dunia ini. Jadi tetap dia, walaupun Roh Kudus, tetap juga Tuhan. Jadi Tuhan, Yesus, Roh Kudus adalah satu. Jadi itu hanya penyebutan tiga, tapi hanya satu, sama-sama Tuhan. Jadi ayat 21 mengatakan, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus. Ikhlas hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi sini kita diajarkan untuk saling mengasihi, saling memperhatikan.
saling mendoakan, saling merangkul, saling menopang satu dengan lain. Jadi sini kita diajarkan seperti itu, seperti Tuhan Yesus juga mengasihi semua umatnya yang hidup dalam dunia ini. Makanya kita melihat di mana Tuhan memberikan hak sama. Hak sama, orang berdosa juga dia berikan matahari, dia berikan juga hujan, dia berikan juga gelap, dia juga berikan terang. Nah, jadi orang yang taat dan setia juga dia menerima apa yang diberikannya juga kepada orang-orang yang tidak percaya. Bahkan juga matahari diberi, gelap juga diberi, hujan juga diberi, panas juga diberi. Jadi haknya hak sama. Itulah karena Tuhan mengasihi semua umat manusia. Itulah tandanya dia sangat mengasihi kita. Tapi kita itu hanya satu jalan. Apakah kita mau untuk mengikuti menaati firman-Nya dengan taat dan setia? Jika tidak taat dan setia, tentu kita tidaklah sampai kepada Bapa, tidaklah sampai kepada hidup yang kekal itu, karena itu pilihan kita. Tapi Tuhan memang sudah mengasihi kita semua umatnya, tapi ada pilihan, ada jalan. Diberikan Tuhan adalah dua jalan, lebar dan sempit. Nah, jadi itu adalah pilihan kita. Kemanakah tujuan hidup kita? Apakah kita memilih lebar untuk menikmati dunia ini? Apakah memang kita memilih jalan yang sempit? Memikul salib setiap hari, dicaci, dicaci, dikucilkan, kata-katai, diejek, diolok-olok dan sebagainya. Jadi itu adalah menjadi hak kita. Hak kita menjadi anak-anak Tuhan. Jadi kita ini karena kita bukanlah anak dunia. Nah, kita numpang. Jadi orang numpang itu tidaklah bisa memiliki dunia ini. Di manalah kita numpang. Jadi numpang itu tentu kita tersiksa. Nah, jadi inilah kita sebetulnya umat manusia, pilihan kita yang mana? Apakah kita yang mau numpang? Apakah kita memang mau untuk memiliki dunia ini? Nah, jadi itu pilihan kita. Jadi tidaklah Tuhan menentukannya, tapi kita menentukannya. Karena sini ada pilihan yang diberikan Tuhan kepada kita, lebar dan sempit. Nah, jadi ayat 22 mengatakan kepada kita, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi sini katanya kepada kita tadi ada buahnya. Ada buahnya menjadi anak-anak Tuhan. Ada buahnya adalah kita ini pengikut Yesus. Jadi tidaklah cukup hanya ke gereja saja. Tidak hanya kita mengatakan saya ini anak Tuhan, tapi kita tidak berbuah, tapi kita tidak menjadi terang, kita tidak menjadi contoh. Itu tidak akan mungkin. Itu hanya sekadar perkataan kita saja, tapi fakta dan buktinya itu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi makanya kita membaca Alkitab dan kembali kepada Alkitab. Jangan kita hanya mengikut-ikut saja. Jangan kita mengikuti apa hanya kata orang. Jika kita hanya mengikuti apa kata orang, tentu kita bisa-bisa menjadi binasa. Karena apa? Karena kata orang belum tentu kebenaran, tapi kata firman Tuhan tentu sudah benar, karena dia yang menunjukkan, dia yang tahu jalan. Jadi orang manusia tidak ada yang satupun yang tahu jalan ke sorga selain Bapa Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi ayat 22 mengatakan kepada kita, karena kamu telah menyucikan diri. Ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi jelas ini katanya kepada kita tadi, kita hidup mendapatkan kerajaan surga oleh karena firman kebenaran. Jelas sini katanya kepada kita. Jadi bukanlah hanya kata orang. Jadi kata orang tentu menyenangkan daging, menyenangkan hati. Karena kata orang. Karena orang daging ini rata-rata untuk menyenangkan daging. Tapi di sini Yesus datang ke dunia ini penderitaan. Di mana kita melihat semenjak dia lahir sampai dia pergi adalah penderitaan.
Jadi kita adalah anak-anaknya. Jadi jika kita anak-anaknya, tentu kita menyerupai, mengikuti apa yang dilakukannya. Bahkan katanya kepada kita, Yohanes 14 ayat 12, bahkan lebih dari itu engkau lakukan. Itu katanya kepada kita. Jadi itu tergantung kita. Itu pilihan kita. Karena apa? Karena jika kita hanya mengikuti manusia, ya tentu saja asal percaya kamu akan selamat. Itu kata manusia. Tapi jelas kata firman Tuhan mengatakan tidak. Nah, tapi kita hanya katanya tadi, hendak engkau kudus, hendak engkau menjadi terang. Jadi sini katakan katanya tadi kepada kita tadi ayat 22 tadi katakannya menyucikan diri, ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu serupa bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi kita itu harus kudus, harus kita menjadi terang, harus kita melakukan firman kebenaran. Nah, jadi tidak cukup hanya ke gereja saja. Jadi makanya kita harus membaca firman Tuhan dan melakukannya dan mempraktekkan dengan taat dan setia. Nah, jadi jika kita mengatakan saya ini orang Kristen, itu belum tentu. Karena belum tentu orang taat dan setia. Nah, tapi orang taat setia tentu orang Kristen. Nah, jadi ayat 23 katakannya kepada kita, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi sini katanya tadi, kita dilahirkan oleh karena firman. Oleh karena firmanlah kita bisa lahir baru. Oleh karena firmanlah kita bisa menyucikan. Oleh firmanlah kita bisa jadi kudus. Oleh firmanlah kita menjadi pindah, menjadi anggota kerajaan sorga. Oleh karena firmanlah kita menjadi anak-anak Tuhan. Jadi tidak hanya kata orang. Nah, tidak hanya kata orang, karena kata orang belum tentu benar. Nah, tapi kata firman Tuhan ini sudah pasti benar, karena kata Yesus kata Yesus kepada kita, akulah jalan, satupun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Jadi ini semuanya harus kita mengerti, harus kita sesuai dengan firman, karena firman itulah kebenaran. Karena Tuhan firman itulah itulah Allah. Nah, jadi kalau firman itu Allah, haruslah kita taat kepada firman, karena dialah yang menyelamatkan kita. Jadi ayat 24 katanya kepada kita, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Jadi sini katanya tadi kepada kita, jelas katanya kita tadi kepada kita ini hanya seperti rumput. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Jadi sini katanya segala kekayaan kita hanyalah seperti bunga. Bunga itu berkembang akan datang matahari, dia akan layu kuncup, dia akan jatuh menjadi busuk. Hanya begitulah katanya kekayaan ini. Nah, jadi kita itu katanya diperumpamakan tadi, kita ini sama yang hidup, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Nah, jadi sini katanya tadi nggak ada yang kekal. Hidup dalam dunia ini, bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun gantengnya, bagaimanapun kayanya, bagaimanapun cantiknya, semuanya itu akan berakhir. Semuanya itu akan musnah. Semuanya itu akan lenyap. Nah, jadi semuanya itu haruslah kita pikirkan dari sekarang. Tidaklah nanti, tidaklah ketika kita mau mati baru kita pikirkan, tapi saat inilah, selagi Tuhan masih memberi kesempatan buat kita. Jadi ayat 25 katakannya kepada kita, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi sini katanya jelas kepada kita tadi, firman Tuhanlah yang kekal untuk selama-lamanya. Jadi semuanya yang ada dalam dunia ini tidaklah kekal. Yang ada dalam dunia ini adalah sementara, seperti rumput.
kekayaan yang dalam dunia ini hanya seperti bunga rumput. Nah, jadi kita harus memikirkan dari sekarang, jangan nanti kita sia-siakan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita ini, di mana waktu yang diberikan Tuhan katanya kepada kita, jika kita hidup dalam dunia ini 70 tahun, jika kuat 80 tahun, sesudah itu kemana kita? Itu kalau kita hidup kekal, hidup untuk sampai tua. Tapi banyak saat ini kita melihat juga bukan karena tua, mati bukan karena tua. Mati lahir juga ada, mati yang SD pun ada, mati SMP pun ada, mati SMA pun ada, mati yang sudah berumah tangga pun ada, masih setengah baya pun ada, mati yang sedang tua pun ada. Jadi itu semuanya tidaklah menjadi patokan, bukannya umur menjadi patokan. Jadi jangan kita mengatakan aku masih 17-an kok, aku masih 20-an kok, aku masih 25-an kok, masih jauh 70. Jangan kita mengatakan seperti itu, tapi kita harus siap-siap, karena waktu yang berikan Tuhan tinggal sedikit. Apalagi kita tahu saat ini adalah akhir zaman. Akhir zaman kita melihat bagaimana semua yang dituliskan Alkitab sudah genap. Jadi kita tinggal menunggu waktunya, tinggal waktunya, hari kapan, bulan kapan, tahun kapan, ini segera tiba. Jadi ini kita harus waspada, harus kita ini menyiapkan diri, harus kita ini membuka hati kita supaya kita jangan diombang-ambingkan dunia ini, supaya kita dibutakan oleh ilahi dunia ini, tapi kita itu fokus untuk kebenaran firman Tuhan, supaya Roh Kudus yang diam dalam hati kita ini mengajari kita, menuntun kita, membukakan rahasia firman yang kita baca setiap pagi ini, supaya kita mendapatkan mahkota kerajaan surga, bahkan kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi ini semuanya kuncinya adalah firman Tuhan, adalah kuncinya Tuhan sendiri, karena firman Tuhan mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, Allah itu bersama firman, bersama-sama. Jadi ini semuanya harus kita kembali kepada firman, supaya kita itu sungguh-sungguh ada Tuhan dalam hati kita ini. Nah, jadi itulah yang bisa kita sampaikan di pada pagi hari ini, supaya kita siap-siap, supaya kita ini jangan nanti penyesalan di belakang hari. Jangan kita mengatakan sudah sekian lama umurku kok nggak ada waktu kuberikan untuk Tuhan. Jadi jangan kita merasa kecewa, apapun yang kita dapatkan nanti jangan kita merasa kecewa, tapi marilah buka hati kita supaya kita jangan kecewa, supaya kita betul-betul mendapatkan janji Tuhan adalah